Mari kita mengenal Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Karena semua manusia merindukan dapat mengenal Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sekali ini kita baca dari Yohanes pasal 3, yaitu ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saya ulangi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ada dua bagian, yaitu mengenai tempat. Kalau dikatakan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, maka Dia harus berkuasa di dalam tempat. Tuhan Allah Maha Kuasa itu harus berbicara soal Tuhan Allah yang melintasi semua tempat. Dalam bagian ini tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Turun dari surga dan naik Dia ke surga. Melintasi ruang lingkup tempat yang kerasukan setan tadi. Dia berkata, "Hei orang Nazaret." Dia berbicara soal tempat dari mana Yesus datang. Tetapi yang terakhir dia katakan, "Engkau yang kudus dari Allah." Selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Dan yang telah turun dari surga itu, itulah yang kembali naik ke surga. Jadi selama yang turun dari surga ini dan Dia kembali naik ke surga, selama Dia di bumi, Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Maka mungkin kita telah mendengar cerita yang telah turun dari surga inilah yang dapat melakukan pekerjaan ini. Yang turun dari surga inilah yang dapat memberikan roh kepada anaknya Jairus. Yang telah turun dari surga inilah yang dapat membebaskan orang yang kerasukan setan, karena yang Maha Kuasa yang tinggal di surga sekarang sudah ada di bumi. Yang telah turun dari surga inilah yang dapat berkata kepada angin ribut dan danau, "Tenang dan berhentilah," dan diamlah mereka, karena yang datang dari surga itulah yang Maha Kuasa. Yang datang dari surga ini menjadi manusia, maka terjadilah cerita, baik Natal maupun yang lain. Kembali kita baca, yang telah turun dari surga ini, maka Dia kembali ke surga. Yang telah turun dari surga ini
kembali dia ke surga. Apa artinya itu? Di dalam Kisah Para Rasul diungkapkan itu ayat pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Tempat Yesus naik ke surga itu namanya Bukit Zaitun, tidak jauh dari Yerusalem, sejauh perjalanan hari Sabat, tidak kurang lebih 1,5 kilometer. Tidak ada yang pernah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga. Satu lagi kita akan merenungkan tentang tempat. Karena tempat menunjukkan bahwa memang dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Nanti boleh kita membandingkannya mengenai tempat dengan berhala-berhala. Saya baca yang satu lagi, Matius pasal 28. Ini semua berbicara pada waktu Yesus meninggalkan bumi. Ayat 18 saya baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saya ulangi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kita sudah bisa melihat bagaimana kuasa anak manusia yang telah turun dari surga ini di bumi. Di bumi dia berjumpa dengan roh jahat. Di bumi dia berjumpa dengan angin topan dan laut menggelora. Di bumi dia berjumpa dengan orang mati. Ada yang mati mau dikuburkan, ada yang sudah 4 hari di kuburan, dan dia berkuasa atas itu. Sekarang dia katakan kepada murid-muridnya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga." Jadi kalau demikian di bumi dia berkuasa, maka kita harus juga berkata, di sorga pun Tuhan Allah yang Maha Kuasa lah yang bisa menguasai sorga. Makanya nabi-nabi tidak ada yang berkuasa di sorga, karena mereka berasal dari bumi dan mati di bumi dan tinggal di bumi. Tetapi Yesus berkuasa di sorga dan berkuasa di bumi, maka boleh kita mengambil kesimpulan, inilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang benar. Maka dia selama 30 tahun di bumi menunjukkan bagaimana dia berkuasa di bumi. Dan sekali lagi, bagaimana dia menunjukkan berkuasa di surga.
Jadi perbuatan selama Yesus di bumi menunjukkanlah dia pencipta bumi dan segala isinya. Dia berkuasa atas setan-setan. Dia berkuasa atas angin dan topan. Dia berkuasa atas penyakit. Dia berkuasa atas kematian. Dia berkuasa mengembalikan roh anaknya Jairus. Sekarang dia membicarakan soal dia juga berkuasa di surga. Dan dia menyatakan hal itu di dalam perintahnya. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu berkuasa di surga dan di bumi. Nabi-nabi tidak ada kuasanya di surga dan tidak ada kuasanya di bumi. Seperti Nabi Yesaya, kuasanya cuma satu, menceritakan firman Tuhan yang dia terima dari Tuhan Allah. Demikian juga Nabi Yeremia, demikian juga Nabi Meleaki dan Nabi yang lain. Tetapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa ini yang telah turun dari sorga. Berarti kalau kita berkata Natal, boleh juga kita katakan Tuhan Allah yang Maha Kuasa turun ke bumi. Dan kedua, boleh juga katakan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu naik dia kembali ke surga. Maka kalau saya tidak silap, hari Kamis yang lalu itu berbicara soal Yesus telah naik ke surga. Kalau saya tidak silap, itulah kalender kita mengatakannya. Apa artinya? Yesus itu naik ke surga dan tempatnya naik di surga itu di luar kota Yerusalem, namanya Bukit Zaitun. Kenapa dia bisa naik ke surga? Naik pesawat apa dia ke surga? Bisa dia naik ke surga. Dia bisa turun dari surga. Semua cuma satu kalimat di belakangnya. Karena dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak terbatas dalam ruangan. Dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, membuat dia bisa turun dari surga, menjelma menjadi manusia. Setan menyebutkan dia itu orang dari Nazaret karena dia dibesarkan sebagai manusia di Nazaret. Tetapi setan juga harus mengatakan bahwa dia inilah Tuhan Allah yang Maha Kudus yang datang dari Allah yang harus dia taati. Apa artinya? Tidak ada yang pernah naik ke surga selain daripada anak manusia yang telah turun dari surga. Satu sisi kita akan mengatakan Tuhan Allah itu tinggalnya di surga. Dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil seperti pada masa itu. Banyak kuil-kuil tempat penyembahan berhala kekaisaran Romawi. Banyak kuil-kuil tempat mereka menyembah dewa-dewa mereka dalam masa kekaisaran Romawi. Ada Dewi Artemis, ada Dewi Zeus, dan macam-macam nama-nama dewa-dewa yang ada pada masa kekaisaran Romawi. Tapi anak manusia ini, dia turun dari surga. Dan dia kembali ke surga. Boleh juga kita akan tertarik sebentar. Berarti surga itu tempatnya Yesus. Surga itu tempatnya Yesus. Makanya dikatakannya tadi, tidak ada yang telah naik ke surga selain daripada anak manusia yang telah turun dari surga. Jadi tempatnya Yesus Kristus ini berasal dari surga, dan sesudah itu kembali dia ke surga. Saya kira ini menjadi yang pertama. Alasan itulah makanya Yesus berani katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ulangi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa arti kalimat ini? Apa arti perkataan Tuhan Yesus? 1. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Baru dia katakan, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Kenapa semua bangsa? Karena dialah Tuhan Allah yang berkuasa atas semua bangsa-bangsa. Semua bangsa diciptakan oleh Dia. Berikutnya, aku menyertai kamu senantiasa. Kenapa Yesus bisa menyertai murid-muridnya senantiasa? Karena Dialah Tuhan Allah yang tidak terbatas. Tidak terbatas di dalam tempat. Karena Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dialah empunya langit dan bumi ini. Makanya kalau Dia berkuasa meneduhkan angin topan, Anda langsung mengakui, karena memang Dia punya. Kalau Dia bisa mengalahkan setan, Anda tahu memang Dia lebih berkuasa, karena Dialah Tuhan Allah yang maha kuasa. Aku menyertai kamu senantiasa. Kedua, sampai kepada akhir zaman. Kenapa sampai akhir zaman? Murid-murid Yesus perlu ditemani Yesus. Karena kita katakan, kalau sudah berakhir zaman ini, maka Dia akan diam bersama-sama dengan umatnya. Dan umatnya bersama-sama dengan Dia. Dan Dia diam di tengah-tengah umatnya itu. Sekarang ini Dia menyertai kita. Mengenai tempat tidak terbatas. Mengenai waktu sampai kepada akhir zaman. Sampai Yesus datang. Kita akan berjumpa muka dengan muka. Maka ada surga, ada bumi. Waktu Dia di surga, sekarang Dia turun ke bumi. Sesudah itu Dia kembali ke surga dan Dia mengatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa. Karena semua bangsa ini adalah milik kepunyaan Yesus. Bukankah layak kita katakan, memang Dia inilah Tuhan Allah yang maha kuasa. Dia yang empunya surga. Dia yang empunya bumi. Dia yang empunya semua bangsa-bangsa. Maka diperintahkannya, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dia memang berhak. Karena Dialah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan hari-hari ada sampai pada zaman akhir. Mengenai waktu, Dialah Tuhan Allah yang maha kuasa. Waktu Yesus datang kedua kali, maka berakhirlah zaman kita di bumi. Akan mulailah zamannya, di mana Yesus menjadi raja dan Dia akan berkuasa atas semua bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memiliki semua bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memiliki semua bahasa. Semua bahasa-bahasa Yesus memilikinya. Maka pada hari raya Pentakosta,
untuk menyatakan kasih Allah. Mereka berbahasa yang lebih daripada 20 bahasa. Karena Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa dalam bahasa. Tuhan Allah berkuasa di dalam semua zaman sampai Dia datang. Tuhan Allah berkuasa di sorga dan di bumi. Itulah namanya Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bolehkah hari ini kita mengakuinya? Kalau aku mau ke sorga, pastilah mengikut Yesus. Kalau aku mau mengakui Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang berkuasa di sorga dan di bumi, itulah namanya orang Nazaret, sebagaimana setan katakan. Itulah namanya yang datang dari sorga dan kembali ke sorga. Dia tidak terbatas tinggal di bumi ini, karena memang Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Maka walaupun kita sering menyatakan Yesus dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, jawabnya akan kembali. Karena Dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam kuburan itu pun Dia Tuhan Allah Maha Kuasa. Yang menjadi kesulitan kita karena kita terbatas. Karena waktu kita sadar Yesus dikuburkan, apakah Tuhan Allah mati di dalam kubur? Kembali lagi pikiran manusia sangat terbatas. Kalau kita berpikir bisa Dia naik ke surga, naik pesawat apakah? Maka kita kembali lagi karena kita bukan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ini menjadi persoalan yang sangat sulit. Waktu Yesus dikuburkan, Dia Tuhan Allah Maha Kuasa kah? Kalau Dia Tuhan Allah Maha Kuasa, masa bisa Dia dikuburkan? Karena dikubur itu bagi kita manusia secara pemikiran kita mati. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, di perut ikan pun dibuatnya Yunus bisa hidup. Cerita Yunus merupakan cerita yang sangat indah. Nabi Yunus di dalam perut tidak mati. Di dalam perut ikan Nabi Yunus bisa berdoa. Di dalam laut Nabi Yunus tidak mati. Maka cerita yang sama Yesus sudah ungkapkan dalam katanya, anak manusia akan menjadi seperti Nabi Yunus, 3 hari 3 malam di dalam kubur. Nabi Yunus sama, waktu dia di dalam perut ikan dia bisa berdoa. Maka pengertian kita yang sangat terbatas, mari kita mengakuinya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa ini lebih daripada apa yang kupikirkan. Jadi kalau the people say, God is dead already, kurasa terlalu bodoh kita. Karena cerita Nabi Yunus di dalam perut ikan 3 hari, kok dia tidak mati. Dari dalam perut ikan itulah Nabi Yunus berseru. Jadi kalau tuh Yesus pun dikuburkan, mati sebagai manusia untuk menembus dosa kita dan Dia bangkit dari antara orang mati, maka itulah cuma bisa kita katakan, aku harus mengakuinya. Di dalam kubur itu pun Dia Allah. Di dalam kubur itu pun Nabi Yunus, dalam perut ikan itu pun Nabi Yunus bisa berdoa di tengah-tengah laut yang gelombang itu. Inilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya Dia datang dari sorga, karena Dia Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Dan Dia kembali ke sorga dan Dia bisa berkata, berkuasa Dia di sorga dan berkuasa Dia di bumi, dan semua bangsa adalah miliknya Dia. Dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, karena Yesus itulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kepadanya lah kita berseru. Kepadamulah kami berseru, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itulah namanya Yesus Tuhan kami. Mampukan kami mempercayai cerita ini? Mampukan kami menerima bahwa inilah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki surga dan yang memiliki bumi di mana kami tinggal sekarang.
supaya ada di antara kami yang mengakuinya. Kalau ada yang belum tahu siapa Tuhan Allah Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan Allah Maha Kuasa, boleh berbicara kepadanya masing-masing. Kepadamulah Yesus, Tuhan Allah Maha Kuasa, hamba-Mu ini berdoa. Amin.